memang sangat pantas kalau mereka, para sahabat Nabi itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti sadar dan mengakui tidak semua orang mampu melakukan perbuatan tersebut. Terlebih lagi, di tengah himpitan ekonomi yang membuat hati kehilangan rasa belas kasihan terhadap orang yang boleh jadi jauh lebih sulit dan susah hidupnya, karena merasa, toh saya juga susah. Dia lupa atau mungkin tidak tahu kalau hidup ini sebuah ujian Allah. Dunia adalah tempat berinvestasi kebaikan dan pahala. Atau mungkin dia lupa bahwa surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bukan saja mampu menyedekahkan hartanya saat dia memiliki kelapangan rizki, tapi juga mampu memberikannya kepada orang lain saat ia juga sangat membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa perbuatan di atas merupakan bagian dari ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang bertakwa atau penghuni surga, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Kisah yang telah kami paparkan merupakan sebuah sikap dan perangai yang secara langsung telah diterjemahkan oleh para sahabat Nabi SAW di dalam kehidupan mereka. Sikap dan perilaku tersebut disebut isar, yakni mendahulukan kepentingan dan kebutuhan orang lain sekalipun dia sendiri sangat membutuhkannya. Dan ini merupakan tingkatan tertinggi dari sifat derma. Sebab memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan merupakan hal yang amat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menemui para sahabat radhiyallahu an karena sikap isar yang melekat pada diri mereka. Bahkan peristiwa puncak kedermawanan sahabat mulia itu menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Kisah sosok-sosok mengagumkan itu sangatlah berbeda jauh dengan realita kehidupan di masa kini. Karena sifat egois, individual maupun menang sendiri dan tidak memikirkan orang lain benar-benar telah melanda sebagian besar umat manusia. Tak terkecuali umat Islam pun banyak yang terkena virus ini. Asalkan dirinya telah kaya raya, dapat menumpuk harta, hidup serba enak dan kecukupan, maka sudah cukup. Itulah kira-kira prinsip manusia sekarang. Orang lain susah, tetangga kelaparan, miskin dan menderita, itu urusan mereka sendiri, tidak ada urusan dengan dirinya. Jangankan sampai ke tingkat itsar, sekedar sedikit membantu atau meringankan beban saja terkadang enggan. Alasannya karena harta yang didapat adalah hasil kerja dan usahanya sendiri, sehingga sayang kalau diberikan dengan percuma dan cuma-cuma kepada orang lain. Kita bisa melihat hilangnya prinsip keramah tamahan ketika berada di jalan raya. Seperti di jalanan ibu kota, kemacetan dan keruwetan lalu lintas sejatinya berpangkal pada mau cepat sendiri, sehingga tak sungkan menyerobot dan mengambil jalur hingga melawan arah. Peraturan lalu lintas yang tujuannya membagi kesempatan untuk berkendara secara adil adalah hal yang paling sering dilanggar. Sayangnya, kebiasaan mendahulukan kepentingan pribadi ini sering dicontohkan oleh rombongan pejabat yang menggunakan rangkaian protokoler meski tak sedang bertugas. Sungguh memprihatinkan. Begitu besar kemuliaan yang akan disandangkan bagi mereka yang mampu melakukan itsar dalam kehidupannya, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain sekalipun dirinya membutuhkan. Ada banyak ganjaran kebaikan yang telah menunggu bagi mereka yang mampu mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Di antaranya, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kesenangan yang diberikan kepada sesama muslim, menghilangkan kesusahannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama salah seorang saudaraku untuk menunaikan keperluannya lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, sebulan lamanya. Barang siapa berjalan bersama salah seorang saudaranya dalam rangka memenuhi kebutuhannya sampai selesai, maka Allah akan meneguhkan tapak kakinya pada hari ketika semua tapak kaki tergelincir. Sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusak amal sebagaimana cuka yang merusak madu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dengan sanad hasan. Dicintai manusia. Hanya dengan menggunakan logika sederhana saja kita akan dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa sifat itsar ini akan mampu menghadirkan rasa cinta orang lain kepada mereka, para pelakunya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seseorang mendatangi Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal. Jika aku mengerjakannya, aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh sekalian manusia." Rasul menjawab, "Zuhudlah terhadap dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya kamu akan dicintai oleh mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat hasan. Jika seorang yang zuhud terhadap apa yang dimilikinya di dunia akan dicintai oleh saudara-saudaranya, kerabat dan teman-temannya, maka itsar mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri pasti akan menumbuhkan kecintaan yang lebih besar daripada itu. Karena tabiat seseorang adalah mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan berkorban untuknya. Dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Prinsip mengutamakan kepentingan sesama di atas kepentingan sendiri jelas menunjukkan keutamaan sebuah kaum. Semoga ketika diri ini bersegera untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan teman, tetangga, saudara, hingga bangsa adalah sebuah langkah yang berada dalam koridor bersama menuju jannah. Insya Allah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah seorang yang kaya raya. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berhijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meninggalkan semua harta miliknya di Mekah. Dan sesampainya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dengan lelaki penghuni Madinah yang kaya raya bernama Sa'ad bin Ar-Rabi'. Setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Ar-Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Wahai saudaraku, silakan kau ambil setengah dari rumahku dan kebunku." Namun dengan kerendahan hati, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, "Tidak saudaraku, tunjukkan saja kepadaku jalan menuju ke pasar." Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Rabi' sejatinya menunjukkan sifat dasar manusia sebagai makhluk cerdas sekaligus kritis. Manusia sejatinya selalu mempertanyakan dirinya sendiri,
khususnya mempertanyakan pencapaian hidupnya. Dalam bahasa populer, manusia akan selalu mengucapkan, "Who am I?" Siapakah diriku? Salah satu jawaban untuk mengetahui siapakah diriku adalah melihat para sahabat kita. Interaksi kita dengan beberapa pribadi adalah salah satu cermin diri. Persahabatan dan persaudaraan yang disambung oleh Rasulullah SAW di antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi sejatinya mencerminkan sifat mulia di antara keduanya. Dua orang sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang-orang yang kaya di zamannya. Namun bukan berarti mereka mendapatkan kekayaan dengan cara mendompleng dan memanfaatkan kejayaan materi sahabatnya. Kisah dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa persahabatan dibutuhkan untuk menunjukkan jalan, cara mengais rezeki yang halal. Jika kita bersahabat dengan para manusia yang senantiasa menjalankan kehidupannya sesuai jalur yang ditunjukkan Islam, insya Allah kita sudah berada di jalan yang benar. Namun, jika kita merasa bahagia dan nyaman saat melanggar syariat agama bersama sahabat kita, mungkin dengan sengaja kita mendekatkan kulit ini kepada bara api neraka. Na'udzubillah min zalik. Seperti perumpamaan sabda Rasulullah, kita berada di dekat penjual parfum atau berada bersama peniup api di bengkel besi. Disadari atau tidak, wangi parfum adalah perkara yang lekat dengan kebaikan. Namun, kita harus waspada pada api yang bisa membakar pakaian kita. Era modern sejatinya menjadikan manusia dikelompokkan pada kelompok sosial tertentu. Seringkali persahabatan malah menjerumuskan seseorang menjadi parasit akut yang merongrong kejayaan saudaranya. Tengok saja ulah manusia-manusia penjilat. Perlahan namun pasti, sifat parasit mereka tak hanya menggerogoti kekayaan, tapi juga menipiskan iman. Seringkali para penjilat ini mendapatkan pertolongan yang sifatnya menggantungkan diri kepada aliran dana dari sahabatnya. Mereka atas nama kesetiakawanan rajin mencari dan membuka celah yang lazim disebut sebagai sebuah rekomendasi. Sifat parasit yang terus melekat dan menghisap darah dari tubuh hewan inangnya bukan sebuah prinsip yang diajarkan dan diteladankan dalam Islam. Isar bukan berarti menitipkan diri dan menghilangkan semangat untuk mandiri. Isar diamalkan oleh seseorang ketika ia tahu benar sahabatnya sedang dalam keadaan terjepit dan amat membutuhkan bantuan. Tapi, sikap menjaga agar tak meminta-minta juga diajarkan oleh Islam. Niscayalah jikalau seseorang dari engkau semua itu mengambil tali-talinya untuk mengikat, lalu ia datang di gunung, kemudian ia datang kembali di negerinya dengan membawa sebongkokan kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya. Kemudian dengan cara sedemikian itu Allah menahan wajahnya, yakni dicukupi kebutuhannya. Maka hal yang semacam itu adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta sesuatu pada orang-orang, baik mereka itu suka memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Kemandirian inilah yang mendasari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu untuk meminta agar ditunjukkan jalan menuju ke pasar kepada saudaranya Sa'ad bin Rabi. Dengan cara inilah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kembali membangun kejayaan finansialnya tanpa memanfaatkan sebagian harta yang disediakan oleh sahabatnya. Teman memang dibutuhkan untuk menjadi petunjuk, tapi kemandirian harus dikedepankan untuk bersama-sama meraih sejahtera. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu sewaktu di dunia, mereka pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama kami dan berjuang bersama kami." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah kamu ke neraka
lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang hatinya ada iman, walau hanya sebesar zarrah. Hadis riwayat Ibnul Mubarak. Kisah berdasarkan hadis ini sejatinya adalah pedoman utama dalam bersahabat. Salat, puasa, zakat, dan sedekah serta haji bukanlah sebuah penjamin diri kita atas surga. Penjamin masuknya diri kita masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat dan maghfirahnya. Bisa jadi amal kita di dunia tak mampu menjadi kunci pembuka pintu surga. Tapi mungkin saja teman kita saat mengaji, sahabat yang berjuang bersama menjalankan yayasan penyantun yatim piatu, dan rekan dalam memakmurkan masjid adalah hamba-hamba yang mempertanyakan keberadaan kita saat mereka telah berada di surga. Dan diperintahkan Allah untuk menjemput kita yang telah berada di dalam neraka. Sebaliknya, apakah mungkin sahabat kita yang selalu bersama saat berpesta di dunia gemerlap adalah pemberi syafaat kepada kita kelak? Dapatkah dipercaya bahwa rekan dekat saat mengadu domba dan memfitnah saudara sesama muslim bisa diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput kita di neraka? Masuk akalkah jika teman yang selalu membawa kita untuk mengkhianati amanah mendapatkan jalan yang bisa membawa kita bersama-sama menuju surga? Pertanyaan ini memang menyangkut kejadian di masa mendatang. Namun, sekali lagi pertanyaan, siapakah diriku dan apakah diriku termasuk penghuni surga? Salah satu jawabannya mungkin ada di perilaku dan akhlak teman. Kadangkala iman kita menjadi lemah ketika sahabat mengajak berpesta. Tapi juga ada masa keimanan dan ibadah terasa nikmat karena dilalui dengan kebersamaan. Orang yang beruntung adalah orang yang memiliki banyak teman. Tapi orang yang bahagia adalah orang dengan sahabat yang saleh. Seorang manusia memang membutuhkan berteman dengan banyak kalangan dari semua lapisan dan bermacam golongan. Namun, seorang muslim membutuhkan sahabat yang mampu saling menguatkan dan menopang keimanan, serta berjuang bersama menjalani kehidupan sesuai tuntunan ilahi. Maka mulai sekarang, bijaklah dan pilihlah temanmu berdasarkan keimanannya. Meski bukan berarti meninggalkan dan memusuhi teman yang berbeda paham dan keyakinan. Pemirsa, dua kisah yang kami sajikan hari ini semoga menjadi inspirasi. Kebersamaan bisa diartikan sebagai mendahulukan kepentingan sahabat di atas kebutuhan pribadi. Tapi kebersamaan juga memiliki makna untuk saling bantu di atas semangat berdikari demi menghidupi diri. Persahabatan yang tercatat dengan tinta emas ini adalah motivasi ketika diri ini mencari sahabat yang menunjukkan jalan menuju surga. Inti dari dua paparan kisah ini adalah pengingat kita semua agar selamat dunia akhirat, insya Allah. Semoga paparan dua kisah dalam Hasanah pagi ini menjadi salah satu pembelajaran dan mampu meluruskan arah hidup dan kehidupan, serta senafas dalam surah Yusuf ayat ke-111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, yang ditafsirkan bahwa orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat akan memetik pelajaran dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Barang siapa mengerjakan kemuliaan, pasti akan menuai kebaikan. Semoga kebaikan selalu mengiringi setiap langkah kebersamaan dalam jalinan persahabatan, insya Allah. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.